Keesokan malamnya di jam yang sama juga macam kemarin, Wak, lagi-lagi Pak Datu ini dengar juga pintu rumahnya diketok lagi sama seseorang. Dia bergegas lagi lah ke depan kan, dibuka pintu rumah tuh. Waktu dicek nggak ada siapa-siapa. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam ini aku akan kembali lagi menceritakan kisah horor. Di malam hari ini, Wak, aku akan menceritakan sosok urban legend dari tanah Kalimantan. Urban legend kali ini bukan tentang kuyang yang biasa kita dengar, tapi tentang makhluk halus lain yang dikenal dengan sebutan hantu sandah. Nah, apa pula hantu sandah tuh, Nadia? Nah, jadi nih, menurut kepercayaan masyarakat sekitar, Wak, hantu sandah ini adalah makhluk halus sejenis kuntilanak yang bergentayangan setelah meninggal dunia. Dan konon katanya hantu sandah ini gentayangan karena semasa hidupnya dulu mereka ini melakukan perilaku buruk kepada suami mereka sendiri. Dan cerita yang akan aku bawakan kali ini adalah teror mistis hantu sandah yang menghantui seluruh warga kampung tempat kakeknya Wawa ini tinggal, Wak. Nggak tanggung-tanggung ya. Teror ini tuh nggak cuma terjadi 1-2 hari aja, tapi berlangsung selama kurang lebih 40 hari non-stop. Penasaran guys sama kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Jumi dari Kalimantan Selatan. Halo Jumi. Nah, jadi Wak, kisah horor yang dikirim sama Jumi ini adalah pengalaman horor kakeknya yang bernama Kakek Alang pada tahun 1980-an. Dapat kisah jadul lagi kita, Wak. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, Wak, agar memudahkan cerita, kita langsung panggil Kakek Alang dengan namanya aja ya. Nah, lanjut lagi. Jadi ceritanya, Wak, kala itu Alang ini sudah menikah dan tinggal di sebuah kampung yang kita sebut aja namanya Kampung Batuah. Nah, kampung ini dikenal sebagai kampung yang sangat religius, di mana sebagian besar warganya ini selalu taat sekali beribadah. Dan selain dikenal religius, Wak, Kampung Batuah ini juga sangat nyaman untuk ditinggali karena warga di sana juga ramah-ramah, Wak, dan juga saling peduli satu sama lain. Dan pada masa itu di Kampung Batuah ini ada seorang nenek tua yang bernama Nitujah, hidup sebatang kara di situ, Wak. Sebenarnya Nitujah ini sudah punya suami dan juga 1 orang anak, tapi sayangnya sang suami sudah lama meninggal dunia, sementara anak semata wayangnya ini sudah pergi merantau dan udah nggak pernah balik lagi gitu ke kampungnya. Alhasil sejak saat itu Nitujah ini menghabiskan hari-harinya sendirian saja di rumah. Tahun demi tahun pun berganti hingga pada suatu hari Nitujah ini tiba-tiba mengalami sakit keras. Dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu selain berbaring di atas tempat tidur aja, Wak. Nah, melihat kondisi Nitujah yang sangat amat menyedihkan ini, ya warga Kampung Batuah tentunya nggak diam aja. Setiap hari mereka selalu bergantian menjenguk Nitujah sambil membawakan makanan dan juga minuman. Kebaikan itu juga mereka lakukan selama berbulan-bulan sampai akhirnya pada suatu siang nih Nitujah pun ditemukan meninggal dunia di rumahnya, Wak. Nah, mengetahui kabar duka itu, warga pun segera langsung berkumpul untuk bisa memandikan jenazahnya Nitujah dan segera langsung memakamkannya di pemakaman umum setempat. Pokoknya bahu-membahu lah mereka membantu Nitujah ini. Prosesi pemakaman itu juga sangat berjalan lancar tanpa ada kejanggalan sedikit pun. Tapi anehnya ketika malam tiba, Wak, suasana di Kampung Batuah yang semula adem ayem aja itu berubah mencekam. Dan selain itu secara tiba-tiba warga kampung ini pun mulai dihantui rentetan teror mistis yang tidak pernah terjadi sebelumnya di kampung religius ini. Jadi, Wak, ceritanya pada sekitar jam 11 malam ada seorang warga namanya Pak Datu. Pak Datu ini dengar pintu rumahnya diketok ya kan. Tapi waktu pintunya dibuka ternyata di luar nggak ada siapa-siapa. Kok nggak ada orang ya gitu kan. Nah, meski merasa janggal di sini, Pak Datu pun nggak ambil pusing. Ah, udahlah, mungkin itu cuma orang iseng aja gitu katanya. Lalu dia pun langsung nutup pintu lagi, dia balik tidur. Terus keesokan malamnya di jam yang sama juga macam kemarin, Wak, lagi-lagi Pak Datu ini dengar juga pintu rumahnya diketok lagi sama seseorang. Dia bergegas lagi lah ke depan kan, dibuka pintu rumah tuh. Waktu dicek nggak ada siapa-siapa, betul-betul kosong gitu loh. Tapi kali ini, Wak, agak beda. Waktu itu Pak Datu tuh secara tiba-tiba ngerasa hawa di sekitarnya tuh berubah mencekam. Kok nggak enak ya perasaannya ya, kok nggak enak ya hawa di sini gitu. Nah, karena takut dia pun langsung buru-buru tutup pintu dan kembali lagi ke kamarnya. Dah tuh. Nah, selain Pak Datu ternyata ada juga, Wak, beberapa warga yang juga mengalami keanehan yang sama. Malam itu mereka juga mendengar ada suara ketukan pintu, tapi setelah diperiksa ya nggak ada siapa-siapa juga. Dan karena yang ngalamin kejadian itu nggak cuma 1-2 orang aja, berita tentang teror itu pun dengan cepat langsung menggemparkanlah seluruh warga kampung tuh. Mereka pun jadi takut sekaligus penasaran, kira-kira siapa yang ganggu kita?
perasaan dulu kampungnya aman-aman aja kok sekarang malah jadi serem kayak gini, kata mereka kan. Dan belum sempat kejanggalan itu terjawab, Wak, selang beberapa hari kemudian mereka kembali dihantui lagi sama gangguan mistis yang jauh lebih ekstrim lagi. Jadi ceritanya pada suatu malam nih, adalah seorang warga namanya Pak Rusdi. Dia mau pergi ke Lanting. Lanting tuh macam jamban gitu loh, Wak, yang memang berlokasi di tepi sungai. Dan FYI, Wak, kampung Batuah ini memang dialiri oleh sebuah sungai besar yang biasanya dipakai warga buat mandi, buat cuci, atau buat buang hajat lah gitu. Karena memang waktu itu belum ada toilet pribadi kayak sekarang, Wak. Jadi kalau misalnya mau buang air harus ke sungai. Dan uniknya lagi, sungai itu tuh berada di tengah pemukiman dan juga memisahkan rumah-rumah warga. Jadi kanan rumah warga, kiri rumah warga, nah, sungai itu di tengah-tengahnya. Kebayang ya? Nah, malam hari itu Pak Rusdi ini pergilah ke sungai. Dia bawa obor buat penerangan kan, karena memang kala itu juga belum ada listrik nih. Awalnya semua berjalan normal-normal aja, Wak. Tapi sesampainya di area sungai, Pak Rusdi melihat ada siluet. Awalnya ada siluet macam wanita berbadan bungkuk lagi berdiri gitu di tepi sungai kan. Waktu itu Pak Rusdi nggak mikir aneh-aneh, Wak. Dia menganggap bahwa orang itu ya warga lain yang memang mungkin mau buang hajat juga nih ke sungai. Tapi sesaat kemudian Pak Rusdi mikir, bentar dulu, kok orang itu nggak bawa obor ya? Kalau dia warga sini harusnya dia bawa obor nih tengah malam kayak gini. Kayak mana caranya dia buang air dalam kondisi gelap-gelapan kayak gitu. Tapi meskipun ngerasa aneh, Pak Rusdi tetap nggak ambil pusing, Wak. Dia terus aja itu berjalan menuju ke tepi sungai, ke tempat orang itu berdiri. Memang Pak Rusdi memang mau ke sana gitu kan. Sesampainya di sana, Wak, dengan remang-remang cahaya obor, Pak Rusdi melihat bahwa orang yang sedang berdiri itu ternyata adalah sosok wanita tua yang penampilannya sangat-sangat mengerikan. Wanita tuh rambutnya acak-acakan, Wak, cuma nutupin wajahnya memang. Tapi seluruh kulitnya nih, kulit yang ternampak itu keriput. Dan seramnya lagi, Wak, di balik rambut-rambutnya itu nampak macam si sosok itu sedang menggigit sebuah kain penuh darah yang berbau amis, mohon maaf. Nengok kejadian yang tidak biasa itu, barulah Pak Rusdi itu bukan manusia, tuh setan, katanya. Di situ Pak Rusdi langsung berlari minta tolong. Aduh, tolong. Nah, teriakan itu rupanya didengarlah sama warga sekitar, Wak. Warga yang tinggal di sekitar sungai itu kan. Mereka lalu beramai-ramai lah keluar rumah, dihampirinya lah Pak Rusdi itu kan. Pak Rusdi lagi ketakutan kali ini. Mereka nanya, "Loh, ada apa Pak Rusdi? Kenapa nih Bapak teriak-teriak malam-malam kayak gini?" gitu kan. "Ya tadi saya lihat ada setan di tepi sungai, Pak. Dia lagi ngejilatin darah dekat kain bekas menstruasi," katanya. Dan FYI juga, Wak, pada zaman itu belum ada pembalut. Jadi biasanya para wanita tuh masih pakai sehelai kain gitu, Nadia, katanya, buat nampung darah haid. Nah, Pak Rusdi ini tahu kalau kain yang lagi dijilatin sosok tadi ya kain bekas darah haid itu, Wak. Nah, dengar perkataannya Pak Rusdi, warga nggak langsung percaya, Wak. Masa sih, Pak? Kami nggak pernah ngeliat setan lo di kampung ini. Nggak pernah ada apa-apa lo di sini. Ih, benar, Pak. Saya nggak bohong. Saya betulan ngeliat dia berdiri tadi di sana. Nah, karena jawaban Pak Rusdi itu terdengar meyakinkan, warga yang semula sangsi ini pun akhirnya percaya, Wak. Tapi karena mereka nggak pernah melihat sosok itu secara langsung, ya udah mereka pun memilih untuk tidak begitu ngambil pusing. Mereka cuma nenangin Pak Rusdi aja, suruh Pak Rusdi pulang, udah mencoba untuk melupakan kejadian itu. Udah bubarlah mereka semua kan, balik ke rumah masing-masing. Nah, keesokan paginya warga kampung Batuah ini pun kembali beraktivitas seperti biasa. Hari itu berjalan normal aja. Tapi di malam harinya nih, lagi-lagi ada kejadian mistis yang menimpa pemuda kampung Batuah, Wak, kali ini. Nah, ceritanya malam itu ada sekitar 5 pemuda gitulah lagi nongkrong gitu di teras rumah seorang warga yang bernama Bang Doni. Nah, pas lagi asik-asiknya nongkrong ini, mata Bang Doni ini tanpa sengaja tertuju ke arah pohon jambu yang memang tumbuh di halaman rumahnya. Nah, pas dia nengok ke arah itu, Bang Doni ini terkejut dengan kemunculan seorang wanita berambut panjang lagi berdiri dari seberang teras rumahnya. Dan yang membuat dia merinding adalah sosok itu sedang menjilati sebuah kain yang penuh dengan genangan darah. Astagfirullah, apa tuh kata Bang Doni kan. Nah, dengar dia ngomong kayak itu, beberapa kawan-kawan yang lainnya, pemuda-pemuda yang lainnya juga ikutan noleh tuh ke arah yang dilihat sama Bang Doni. Astagfirullah, semua nengok ke situ juga. Dan di situ lawak mereka berempat ini juga melihat tuh keberadaan si wanita itu. Astagfirullah, Don, setan, kata mereka. Dan dalam hanya hitungan detik, Wak, mereka berlima pun langsung berhamburan masuk ke dalam rumah kan, nengok mereka semua ya. Dan sejak kejadian itu, beberapa warga lainnya juga mengaku, nggak cuma mereka berlima sama Pak Rusdi itu aja ya, mereka semua, beberapa warga lainnya ini juga mengaku sempat melihat penampakan sosok yang sama. Rambut wanita acak-acakan, kulitnya keriput, dan lagi menjilati kain di penuh darah. Semua tengok. Akhirnya dengan cepat berita tentang sosok itu pun mulai menyebar lagi lah ini ke seantero kampung, dan membuat warga pun heboh. Mereka sampai ketakutan kali, Wak, sampai ketika malam tiba tidak ada satupun warga dari mereka yang berani keluar rumah loh. Ini setiap menjelang maghrib tuh, Nadia, kata kakek aku, suasana kampung Batuah tuh udah sepi, dah hening kali kan.
kata. Semua orang memilih untuk berlindung di dalam rumah masing-masingnya karena takut dihantui sama sosok wanita itu. Seram katanya. Tapi Wak, meskipun warga kampung sudah mengurangi aktivitas mereka di luar rumah malam harinya, teror dari sosok itu belum juga berhenti. Dan kali ini barulah gilirannya Alang atau kakeknya Wawa ini yang dihantui sama si sosok wanita itu. Jadi ceritanya pada suatu sore, Wak, Alang ini nih lagi masak gula merah lah di belakang rumahnya. Jadi di belakang rumahnya Alang ini ada macam pondok gitulah, pondok kecil beralaskan tanah gitu dan berdinding daun kelapa. Nah, masak di situ tuh ya kan. Nah, setelah masak selama berjam-jam, Wak, pada pukul 5 sore Alang ini sudah hampir selesai melakukan aktivitasnya. Saat itu dia hanya tinggal ngeberesin kerak-kerak gula yang masih nempel di wajan aja gitu kan. Tapi karena kelelahan, Alang ini pun menunda pekerjaan itu dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dah lah tuh kan, Alang pun duduklah itu di sebatang kayu sambil sesekali menyeka keringatnya yang bercucuran. Nah, pas lagi istirahat ini, Wak, dia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sepotong tangan berkulit keriput berkuku hitam. Panjang pula tuh kukunya, nyempil tuh dari celah-celah dinding. By the way, Wak, dinding pondok tuh memang nggak ketutup full sampai ke atas gitu loh, karena kan memang bukan terbuat dari beton kan, terbuat dari daun kelapa kan. Dia nyempil di sini ya. Apa tuh kata gitu kan. Nah, belum sempat mencerna kejanggalan itu, Alang kembali dibuat kaget karena sepotong tangan itu ternyata macam berusaha menggapai-gapai kerak gula di sisa wajan tuh. Nah, melihat itu Alang barulah tiba-tiba langsung teringat nih sama pengalaman horor yang menimpa Pak Rusdi sama beberapa warga kampung. Apa jangan-jangan itu sosok wanita yang neror Pak Rusdi waktu itu? Nah, tangannya sama-sama keriput nih, kata Alang kan. Nah, di situ Alang langsung merinding lah itu sejadi-jadi kan. Tapi pas dia mau kabur, secara tiba-tiba seluruh tubuhnya kerasa beku, nggak bisa digerakkan sama sekali. Nge-freeze lah Alang ini. Nggak nyerah di situ aja, Alang pun berusaha untuk membaca doa dalam hati hingga selang beberapa saat kemudian tubuhnya pun bisa digerakkan kembali. Barulah di situ Alang langsung berlari sekencang mungkin untuk bisa kembali ke rumah. Nah, melihat Alang yang berlari-larian dengan wajah pucat itu, ya istrinya nanya kan, Bapak kenapa Pak? Kok wajahnya macam orang ketakutan gitu? Ya Allah Bu tahu nggak Bu? Bapak baru aja ngeliat hantu keriput yang kemarin dibilang warga tuh. Tadi dia mau ngambil sisa gula yang Bapak masak. Tangan aja memangnya Bapak tengok, tapi nengok itu aja macam mau copot jantung Bapak. Seram kali Bu, kata gitu. Nah, dengar cerita itu ya istrinya Alang jadi makin ketakutan juga lah. Istrinya khawatir sosok itu bakal datang lagi dan juga menghantui mereka berdua. Nah, karena hal itu mereka pun akhirnya sepakat nih untuk selalu bersama-sama kemanapun mereka pergi. Mau pergi ke sungai buat buang air, buat ngapa-ngapain harus bersama-sama. Masak gula atau harus barengan juga. Pokoknya harus bareng-barengan terus, nggak mau sendiri istri. Alang pun juga Alang takut kok. Dan ternyata cara itu cukup manjur pula karena mereka memang sudah tidak lagi dihantui sama si sosok wanita keriput itu kan. Tapi meskipun mereka berdua ini sudah tidak lagi diganggu, Wak, bukan berarti gangguan sosok itu selesai gitu aja. Enggak. Setiap hari Alang ini selalu mendengar kabar bahwa ada warga ini yang dihantui lagi. Ada si itu yang diganggu. Pokoknya diganggu secara giliran lah, Wak. Ada yang ditampakin di sungai, di jalan, di ladang, bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Pokoknya macam nggak habis-habis lah terornya. Jadi di sini warga dari Kampung Batua itu udah dihantui sama dua teror sekaligus. Satu teror suara ketok-ketok pintu, yang kedua teror penampakan wanita berkulit keriput tuh lah. Meski sudah banyak sekali yang menjadi korban teror itu, Wak, sayangnya tidak ada satupun warga yang tahu siapa nih sosok wanita yang neror mereka selama ini. Siapa? Kenapa nggak ada yang tahu? Yaitu karena memang sosok itu tidak pernah menampakkan wajahnya secara langsung. Dia tuh cuma selalu muncul dengan ya rambut yang berurai ke depan kayak gitu aja, Wak. Dan selain itu juga warga ini nggak tahu kenapa sosok itu tiba-tiba muncul dan ngehantuin mereka. Salahnya warga kami ini apa gitu. Dan karena nggak tahu siapa dan kenapa sosok itu muncul, warga pun ya udah nggak bisa berbuat banyak lah selain mendekam di rumah masing-masing setiap malam. Dan hal itu juga terjadi selama beberapa minggu sampai akhirnya nih pada suatu hari adalah ini salah satu warga yang berhasil memecahkan misteri di balik teror mengerikan itu. Nah, jadi teror kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga yang bernama Bu Imah, warga sana juga. Ceritanya sekitar jam 2 malam, Bu Imah ini mau pergi ke sungai, Wak, buat berwuduk gegara. Dia mau sholat tahajud jam 2 malam, dia berani dia pergi ke sungai. Walaupun dia memang sudah mendengar desas-desus tentang hantu keropot pula keriput ini, Bu Imah ini sama sekali nggak ngerasa takut. Udah lah, insya Allah nggak kenapa-napa kok. Toh aku keluar memang niat aku mau ibadah. Masa iya juga masih mau diganggu gitu kan. Mantap kali lah mental Bu Imah nih. Nah, akhirnya dengan perasaan yang tenang, Bu Imah pun berjalanlah itu menuju ke sungai. Dan sesampainya di sana, Wak, dia pun langsung menuruni macam anak tangga gitulah, lalu ngambil wudhu pakai air sungai itu. Dan by the way, Wak, memang untuk menyentuh air sungai itu Bu Imah ini harus menuruni beberapa anak tangga lah gitu.
Udah ambil lagi wudhu gitu. Awalnya semua masih berjalan aman-aman aja nih. Dia berhasil wudhu dengan lancar, tanpa gangguan apapun ya kan. Selesai berwudhu, Bu Imah ini pun bergegas lah menaiki anak tangga lagi untuk bisa kembali ke daratan. Nah pas baru aja mau menginjakkan kakinya ke anak tangga terakhir, Wak, Bu Imah ini aduh merinding aku. Bu Imah ini tiba-tiba ngerasa pergelangan kakinya ditarik sama tangan sosok. Dingin kali katanya, Wak. Sedingin es tangan itu. Tuh refleks Bu Imah langsung ditundukkan lah kepala yang buat nengok apa ini lagi nyengkram kaki aku nih. Dan ketika menoleh inilah, Wak, Bu Imah dikejutkan dengan kemunculan betulan itu si sosok wanita kulit keriput tadi sambil megang kakinya, sambil juga gigitin kain yang penuh dengan darah. Jadi dia sambil gini sambil kayak gitu. Astagfirullah, ini jangan-jangan sosok ini bilang warga nih, si hantu keriput nih, kata Bu Imah kan. Belum sempat bereaksi apapun, Wak, Bu Imah ini kembali dibuat kaget karena sosok itu tiba-tiba didongakkannya kepalanya, ditengokkannya seluruh wajahnya dengan jelas ke Bu Imah, Wak. Dan disitulah Bu Imah akhirnya bisa melihat bahwa sosok itu ternyata adalah tetangganya yang baru saja dimakamkan beberapa waktu yang lalu. Masih ingat kalian siapa kan? Hah? Itu Nitujah, Wak. Astagfirullahaladzim, Nitujah, ini kamu. Kok bisa kamu kayak gini? Kenapa kamu ganggu warga kampung, Nitujah? Katanya kan. Denger itu sosok Nitujah ini gak jawab apa-apa, Wak. Yang ada dia malah nangis sesenggukan gitu. Dan beberapa saat kemudian dia hilang. Astagfirullahaladzim, merinding aku. Dan setelah sosok Nitujah ini hilang, barulah Bu Imah tuh berlari menuju ke rumah, ya kan? Sesampainya di rumah, dia pun langsung menceritakan kejadian horor itu kepada suaminya. Bu Imah juga langsung menceritakan bahwa sosok yang menghantui warga kampung selama ini adalah almarhumah Nitujah, Pak, katanya. Dan hanya berselang hitungan jam aja, berita tentang arwah Nitujah yang bergentayangan ini pun langsung tersebar lah itu ke seantero kampung Batua. Mereka semua langsung penasaran lah, kira-kira kenapa nih Nitujah ngantuin kita nih? Padahal kan kita selama ini sudah memperlakukan Nitujah dengan baik. Waktu dia sendirian kita masih datang juga berkunjung menghibur dia kan. Waktu dia sakit juga kita masih bergantian ngerawat dia. Kok bisa dia setega itu sama kita? Hah? Kenapa? Gitu. Pertanyaan itu pun terus berkecamuk di pikiran warga hingga akhirnya ada seorang sesepuh di kampung itu yang ikut buka suara dan menjawab rasa penasaran warga, Wak. Di situ nih sang sesepuh ini berkata bahwa arwah Nitujah bergentayangan karena dia pernah melakukan sebuah kesalahan besar di masa lalu, yaitu menikah dengan suaminya dengan cara yang tidak halal. Nggak halal kayak gimana nih Nadia? Nah jadi, Wak, menurut keterangan sesepuh, sebenarnya Nitujah ini mengalami cinta bertepuk sebelah tangan dulu, Wak. Kala itu sang suami, ya kita sebut aja lah namanya Tok Ampong ya. Tok Ampong ini nggak pernah jatuh cinta sama Nitujah. Tapi meskipun begitu, Nitujah itu nggak nyerah, Wak. Dan dia menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan hatinya Tok Ampong ini. Jadi dia macam udah terobsesi kali lah sama Tok Ampong kan. Dan karena hal itu, Nitujah ini pun nekat, Wak. Pergi dia ke dukun dan meminta saran supaya Tok Ampong ini mau menikahinya. Dan di situ sang dukun ini bilang kalau kamu mau bikin Ampong jatuh cinta sama kamu, kamu harus mencampurkan, mohon maaf ya, mencampurkan darah haid kamu ke dalam suatu minuman, lalu berikan minuman itu kepada Ampong. Sekali saja dia meminum darah haid kamu, dia akan jatuh cinta bahkan tergila-gila sama kamu, kata si dukun ini. Nah setelah mendengar saran dari sang dukun ini, Nitujah ini pun langsung pamit pulang dan segera melancarkan aksinya, Wak. Pada suatu hari Nitujah ini berhasil mengajak Tok Ampong ini mampir ke rumahnya. Disuguhkannya lah secangkir kopi kan, Wak. Dikasihnya tuh beberapa tetes darah menstruasi itu kan. Di situ Tok Ampong nerima-nerima aja. Dia minum kopi itu aja tanpa rasa curiga sedikit pun. Dan betul aja, Wak, setelah meminum kopi itu, Tok Ampong yang tadinya tidak ada rasa sama Nitujah ini pun mendadak langsung jatuh cinta, sejatuh-jatuh cintanya kali. Nggak tanggung-tanggung, Wak. Tok Ampong ini pun bahkan langsung melamar Nitujah dan meminta dia untuk menjadi istrinya. Kena. Langsung diterima lah sama Nitujah. Iya, aku mau jadi istrimu, kata dia. Memang itu yang dia mau kan. Nah singkat cerita, selama beberapa bulan kemudian pernikahan Nitujah dan Tok Ampong pun akhirnya digelar. Setelah menikah, Nitujah ini pun ternyata masih sering katanya menjalankan ritual terlarang itu, Wak. Setiap kali dia datang bulan ya, Nitujah ini selalu meracik minuman yang sudah dicampurkan sama beberapa tetes itulah darah itu dan memberikannya kepada suaminya. Dan akibat dari ritual terlarang itu, Tok Ampong ini pun menjadi suami yang
patuh kali gitulah sama Nitujah. Dia selalu nurutin semua perkataan Nitujah. Jadi macam suami-suami takut istri gitulah dia. Tapi yang namanya ilmu gaib tentunya juga ada konsekuensi berat yang harus ditanggung sama sang pelaku kan, Wak. Nah, hal itu juga lah yang terjadi kepada Nitujah. Akibat perilaku buruknya itu, arwah dari Nitujah ini tidak diterima bumi meskipun memang sudah dimakamkan dengan layak. Jadi ya itulah dia, arwah Nitujah yang bergentayangan itu adalah bentuk hukuman atas kesalahan yang memang sudah dilakukan semasa hidup hidup dulu. Dan setelah informasi itu terungkap, warga ini pun menyebut Nitujah dengan sebutan hantu sandah atau hantu wanita yang bergentayangan karena memelet suaminya sendiri. Tapi meskipun begitu, dengan kehadiran sosok hantu sandah ini, warga kampung Batuah ya udah nggak bisa berbuat banyak selain membiarkan Nitujah ini bergentayangan dan menerima hukumannya. Tapi untungnya, Wak, setelah 40 malam berlalu setelah kematiannya Nitujah ya, teror dari Nitujah atau hantu sandah ini pun akhirnya berhenti karena memang di malam ke-41 setelah dimakamkan, sosok Nitujah ini sudah tidak lagi bergentayangan dan juga tidak menghantui warga kampung Batuah lagi. Dah selesai di situ terornya, alhamdulillah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang teror hantu sandah yang menimpa warga kampung Batuah. Menurut aku nih kisahnya epic sih, ya kan? Ya agak bikin awak sedikit mual lah gitu. Nggak habis pikir awak ya, ternyata ada juga orang yang tega memelet suaminya dengan darah haid gitu loh. Ya Allah, terlalu insecure Nitujah nih, ya kan? Seharusnya Nitujah tuh nggak perlu melakukan aksi nekat tuh cuman hanya untuk bisa mendapatkan hatinya Tok Ampung. Bisa loh nih pakai cara yang lain, misalnya memperlakukan Tok Ampung dengan penuh kasih sayang, ya kan, kasih perhatian gitu ya kan. Siapa tahu dengan cara kayak gitu Tok Ampung nih bisa luluh juga tanpa kau harus pakai ilmu hitam. Cobalah dulu beberapa kali dideketin, minta doa sama Allah, ya Allah ketukkanlah hatinya, lembutkanlah hati Ampung supaya mau sama aku, kayak gitu. Terlalu cepat ambil jalan pintas dia nih, terlalu insecure dia nih. Dan tentunya dari kisah ini kita jadi diingatkan kembali untuk selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu, Wak, ya. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara seperti yang dilakukan sama Nitujah ini. Karena apa? Karena yang namanya ilmu hitam pasti ada dampak serius yang harus ditanggung di dunia maupun di akhirat. Nauzubillahi min zalik. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik yang menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.